Korupsi sebuah kata yang tidak asing lagi di telinga kita. Tapi apakah kita tahu apa itu korupsi? Membunuh, memiskinkan, kotor, rakus, penyalahgunaan. Korupsi dapat melibatkan diri sendiri maupun pihak lain dan bisa dilakukan oleh siapa saja dari anak kecil hingga orang dewasa. Adapun bentuk-bentuk korupsi yakni pungutan liar, gratifikasi, uang pelicin, atau pemerasan untuk memuluskan pelayanan publik atau birokrasi. Faktor internal korupsi dapat meliputi: yang pertama, sifat tamak. Seseorang yang tamak akan selalu merasa tidak cukup atas apa yang dimiliki dan ingin lebih. Yang kedua, gaya hidup konsumtif. Seseorang yang melakukan gaya hidup konsumtif seperti membeli barang mewah atau mengikuti tren perkotaan dapat terdorong untuk melakukan korupsi. Yang ketiga, moral lemah. Seseorang yang dengan moralnya lemah seperti lemahnya keimanan, kejujuran, atau rasa malu akan mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Yang keempat, penghasilan kurang mencukupi. Jika penghasilan seseorang tidak memenuhi kebutuhan hidup yang wajar, maka ia cenderung akan berusaha memenuhinya dengan berbagai cara, termasuk korupsi. Dan yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal yang menyebabkan korupsi adalah organisasi. Organisasi yang tidak memiliki teladan integritas, kultur yang benar, sistem akuntabilitas yang memadai, dan sistem pengendalian manajemen yang kuat dapat membuka peluang terjadinya korupsi. Yang kedua ada aspek ekonomi. Pendapatan yang tidak cukup kebutuhan dapat membuat seseorang melakukan korupsi. Yang ketiga ada aspek politis. Instabilitas politik dan kepentingan politis dapat menjadi faktor eksternal penyebab korupsi. Yang keempat ada aspek hukum. Perundang-undangan yang buruk dan penegakan hukum yang lemah dapat menjadi faktor eksternal penyebab korupsi. Yang kelima ada aspek sosial. Lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung tindakan anti korupsi dapat menjadi faktor eksternal penyebab korupsi. Yang terakhir ada aspek sikap masyarakat. Nilai-nilai di masyarakat yang kondusif untuk terjadinya korupsi dapat menjadi faktor eksternal penyebab korupsi. Contoh kasus korupsi terbesar di Indonesia adalah PT Timah. Dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah di PT Timah TBK periode 2015 sampai 2022 diperkirakan merugikan negara sebesar 300 triliun. Korupsi skala besar merupakan proses sosial yang muncul. Faktor-faktor yang mengatur dan mendukung korupsi skala besar secara langsung bertentangan dengan upaya untuk mendorong pembangunan. Contoh korupsi kecil adalah uang damai saat tilang uang terima kasih saat mengurus surat kependudukan. Korupsi kecil biasanya dilakukan oleh pejabat tingkat rendah dan menengah untuk mempercepat urusan layanan publik. Korupsi kecil juga bisa diartikan sebagai korupsi birokrasi yang melibatkan penjabat administrasi publik dan pejabat yang tidak dipilih. Pemberantasan korupsi perlu melakukan berbagai upaya, salah satunya pencegahan yang dilakukan dengan perbaikan sistem, penguatan integritas, dan pengembangan budaya anti korupsi. Selain itu, partisipasi warga juga sangat penting dalam pendidikan anti korupsi yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Dampaknya, masyarakat dapat ikut dalam pencegahan korupsi. Dan di sisi lain, penegak hukum juga harus dilakukan dengan cara meningkatkan efisiensi dalam pengadilan, dimulai dari kepolisian, kejaksaan pengadilan, dan penjara. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur